Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bertemu lagi, berjumpa lagi, sekalipun masih harus beribadah online di rumah. Pagi hari ini kita mau datang hadirat Tuhan. Kita mau ingat kembali kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau lebih dekat sama Tuhan, karena kita percaya Tuhan sedang siapkan semuanya untuk kehidupan kita, untuk jadi lebih baik. Kita mau angkat satu pujian. Manis kau dengar, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku bermasmur bagimu selagi ku ada. Ini yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama bermasmur bagimu selagi ku ada. Ini yang kami renungkan. Setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biar manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ini yang kami renungkan Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian hanya kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku dan hatiku bersuka.
kami Tuhan. Ini pujian kami Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Ini nyanyian kami pagi hari ini untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Pakai ibadah kami pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah, tapi kami percaya penyertaan Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan boleh melingkupi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama rasakan dahsyatnya kuasa Tuhan. Kuasa maut dikalahkan oleh darah anak domba. Yesus hidup, Yesus bangkit, Dia naik ke surga, sedang menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut dikalahkan oleh darah anak domba. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke
pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeay! Oh, lebih dari pemenang. Beri sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Yeay! Kini tiba saatnya kita mau berikan persembahan. Sebelum kita memberikan sebagian berkat yang Tuhan beri buat setiap kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau kembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan akan urapi setiap kami. Tuhan akan pakai sebagian berkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan gantikan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya alat seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Yeay. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang
tiba saatnya kita mau duduk diam, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan, pakai setiap hati kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan, hanya ku temukan dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami, dengan setiap nyanyian kami Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan mulut lidahnya, boleh ada pengurapan daripada Tuhan. Hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja firman Tuhan boleh disampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bentuk hati kami Tuhan Yesus, tidak hanya jadi pendengar firman Tuhan, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Kami punya iman, segala pujian dan penyembahan kami mendatangkan kemuliaan bagi Engkau dan Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Sekarang kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria yang mengutamakan satu perkara, yaitu mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua di rumah kami masing-masing, sehingga kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, terlebih dahulu kita mengingat suatu peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan mengangkat dua orang tokoh yang tertulis di dalam sejarah Perjanjian Lama, yaitu Henokh dan Elia. Kedua-duanya diangkat Tuhan naik ke surga. Mereka mengapa tidak mengalami kematian secara jasmaniah? Mereka diangkat hidup-hidup naik ke surga. Satu perkara dalam kehidupannya, mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Di sini ada perbedaan antara Henokh, Elia dan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada suatu perbedaan yang luar biasa, karena Henokh dan Elia adalah manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan Allah yang dinamakan kebenaran itu. Jadi kalau Henokh dan Elia hidup dalam kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan, tapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Pribadi Allah yang turun ke dunia setelah menyelesaikan tugas penyelamatan, penebusan dosa umat manusia. Dia kembali ke asalnya. Karena Yesus adalah Allah 100%. Yang berasal dari surga, sehingga setelah selesai mengemban misi Bapa untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, Tuhan Yesus kembali ke kerajaannya yang telah ditinggalkan beberapa saat selama dia di dunia. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak sama dengan kenaikan Henokh dan Elia. Kalau Henokh dan Elia tidak membawa makna kehidupan bagi saudara dan saya,
hanya merupakan suatu teladan iman dan kesetiaan kepada Tuhan, tetapi Yesus naik ke surga mengandung janji yang luar biasa yang perlu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketahui. Apakah itu? Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan kita sambung ayat yang ke-12 sampai 14. Sehingga kita mengerti arti kebangkitan, mengerti arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita mengerti tanggung jawab kita sebagai orang percaya bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3, kemudian kita sambung ayat 12 sampai 14. Demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika ada demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab, garis bawahi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak atau dalam Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, di sini Tuhan pergi ke surga, naik ke surga tidak cuma-cuma. Tuhan Yesus naik ke surga mempunyai tujuan yang sangat mulia bagi saudara dan saya. Yang pertama, di dalam ayat 2 sampai 3, untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, rumah baru kita yang kekal, yang tidak akan dimakan gegat dan rengat, dan tidak akan roboh, tetapi indah selama-lamanya, dan akan saudara dan saya tempati bersama-sama Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan berpesan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Biasanya kalau ditinggal salah satu keluarga ke tempat sesuatu tempat yang lain dari biasanya ada rasa gelisah, ada rasa kangen. Nah iso tak gondeli. Apalagi ada pepatah Jawa mengatakan mangan ramangan anggere kumpul. Itu sebenarnya untuk zaman sekarang itu adalah pepatah yang salah. Tetapi
Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tidak boleh saudara dan saya merasa gelisah. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Bapa bersama Yesus adalah satu yang disebut Allah. Oleh karena itu percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, karena ku sini huruf gede, huruf besar yang menyebutkan bahwa pribadi Yesus adalah pribadi Allah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus meyakini bahwa yang pertama tadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Jadi saudara dan saya ini adalah calon penghuni surga. Calon penduduk surga. Rumah saudara dan saya sudah disediakan oleh Tuhan. Ya kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Karena rumah saudara dan saya belum jadi. Tapi saudara-saudara kita yang mendahului kita, waduh, pemborongnya luar biasa. Yesus punya pemborong yang luar biasa di surga. Sehingga rumah mereka cepat jadi, sehingga mereka diangkat di dalam nafas yang terakhir. Karena dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Menikmati kebahagiaan bersama Tuhan di rumah baru yang disebut rumah di dalam surga. Jadi kita bersyukur Tuhan menyediakan rumah bagiku. Tuhan telah menyediakan rumah bagi saudara. Nanti bagian yang kedua di sini, kalau tempatnya sudah tersedia, kalau tempatnya sudah jadi, Tuhan Yesus akan datang kembali. Ayat 2 sampai 3. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak menginjakkan kakinya di bumi, tetapi di awan-awan. Sudah berkali-kali Tuhan mengingatkan saudara dan saya dengan kekuatan supranatural yang luar biasa. Yesus memiliki magnet yang dahsyat yang dapat menguasai seluruh dunia. Bukan mengangkat besi-besi, magnet itu mengangkat besi-besi yang ada di dekatnya, tetapi magnet ilahi adalah kuasa Yesus Kristus menjemput saudara dan saya menempati rumah baru di dalam kerajaan surga. Sehingga Alkitab mencatat orang yang setia hidup benar di hadapan Allah di pimpinan Roh Kudus, pada saat Tuhan Yesus diangkat yang kedua kali, dikatakan kalau pas kebetulan di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Yang diangkat yang sungguh-sungguh ngerti-ngerti hilang, raib. Begitu juga di dalam rumah, mungkin dalam gereja, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pendidikan, dalam sekolah, dan dimanapun kita berada pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita imani saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki hidup benar di hadapan Allah dan berkenan kepada Allah. Kita akan diangkat pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menempati tempat baru saudara dan saya di surga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengimani saudaraku sekalian. Kita harus meyakini kuasa Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus itu. Kemudian bagian yang ketiga,
selama kita masih hidup, sambil menantikan penjemputan Yesus, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bagaimana yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia. Meningkatkan kualitas iman dan kerohanian kita. Melalui apa? Ya, setia beribadah, setia berdoa, setia menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Setia membaca, merenungkan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan, kita hayati dan kita lakukan sehingga saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi, di dalam ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Estafet pelayanan Tuhan diserahkan kepada saudara dan saya, diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan kata lain, saudara dan saya harus giat, harus sungguh-sungguh, harus setia, punya hati untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Luar biasa. Tuhan berikan mandat pada saudara dan saya. Sehingga kita punya menjadi pelaku-pelaku karya Tuhan di bumi. Bahkan dikatakan akan jauh lebih besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu. Karena pelayanan Tuhan Yesus saat itu belum menyebar ke seluruh dunia. Masih terbatas di antara daerah Timur Tengah dan sekitarnya. Tetapi dengan kepergian kenaikan Yesus ke surga, memberikan perintah, memberikan mandat kepada saudara saya untuk menyebarkan kabar baik, keselamatan, pengampunan, jalan keselamatan hanya dalam Yesus kepada seluruh dunia. Sehingga amanat agungnya dikatakan, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Sekalian bangsa berarti seluruh dunia. Tuhan mengendaki menjadi murid Kristus, menerima keselamatan dalam Kristus, menerima pengampunan dalam Kristus, menerima penebusan dalam Yesus, dan mempunyai pengharapan yang pasti di dunia sampai akhirat, yaitu di dalam kerajaan sorga itu. Oleh karena mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Melayani bukan merupakan satu rutinitas, bukan merupakan suatu hanya kewajiban saya sebagai orang Kristen ikut melayani pekerjaan Tuhan, tetapi merupakan suatu panggilan atas perintah Allah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita lakukan. Survei membuktikan seluruh dunia sudah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus.
GB Bukit butuh saudara-saudara semuanya. Besar, kecil, tua, muda. Mari kita boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana saudara berada. Di mana saudara bepergian. Di mana saudara bekerja. Di mana saudara berdagang. Di mana saudara sekolah. Dimanapun saja berada, kita harus berani menjadi saksi Kristus dengan pola kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus yang jadi berkat bagi orang lain. Lebih-lebih mereka mengetahui bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat, penebus dosa, yang menyediakan tempat orang yang percaya di dalam surga. Mari kita lebih giat lagi. Yang jadi guru sekolah minggu giat dalam melayani sekolah minggu. Yang pemain musik giat main musik. Penari tamburin giat meraih tamburin. Yang pelayanan di remaja makin giat, makin semangat di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga pertumbuhan gereja ini bukan karena saya selaku imam atau pendetanya, tetapi seluruh jemaat ikut terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Allah, lebih-lebih menjadi saksi Kristus. Sehingga kita imani gereja ini akan penuh sesak orang-orang yang datang, bahkan tidak muat. Suatu saat kita akan adakan ibadah di sore hari. Karena banyaknya jiwa-jiwa dikirimkan hasil pelayanan saudara, penginjilan saudara. Karena dikatakan ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dari jiwa-jiwa yang belum terselamatkan itu bagaikan ladang padi atau gandum yang sudah menguning, siap untuk dituai, dibawa ke lumbung Allah. Penuainya siapa? Adalah saudara dan saya. Saudara siap mau menjadi penuai? Siap? Siap. Minta pengurapan Roh Kudus. Minta wibawa Kristus. Minta wibawa Roh Kudus. Sehingga tutur kata, perbuatan, perkataan, tingkah laku kita boleh memberkati orang lain. Sehingga mereka tertarik tidak karena dipaksa, karena terpaksa, tapi keluar dari dasar hati yang paling datang dalam mau datang kepada Tuhan Yesus lewat gereja saudara di tempat ini. Oleh karena Bapak Ibu, kami bersyukur di tempat ini. Anak-anak muda banyak yang punya panggilan untuk melayani Tuhan. Tidak hanya di tempat ini, tapi tersebar di seluruh Nusantara. Sampai-sampai ada yang di Papua, ada di Tangerang, ada di Surabaya, ada di Klaten, ada di Solo, Purworejo, Magelang, dan sebagainya. Kalau saya hitung-hitung, puji Tuhan, gereja ini sudah melahirkan 13 hamba Tuhan. Biarpun tidak kembali melayani di gereja ini, tapi kami bersyukur mereka dipakai Tuhan di mana Tuhan panggil dia. Karena mereka merasa terpanggil, bukan terpaksa tetapi merasa terpanggil. Kalau melayani Tuhan merasa terpanggil, maka ada gairah, ada kesenangan, sukacita yang besar melayani Tuhan. Dan Tuhan bersabda, orang yang melayani Tuhan, bagaimana Bapak Ibu, Saudara, jerih payahmu bagaimana? Tidak sia-sia. Orang yang melayani Tuhan tidak akan dijadikan terlantar, tidak akan kekurangan, akan dihargai, dihormati, tidak akan gagal di dalam segala usahanya. Tetapi orang yang merasa
terpanggil, punya panggilan, melaksanakan perintah Tuhan, amanat Tuhan untuk melayani, melanjutkan karya Tuhan di bumi, hidupnya akan diberkati dan berhasil. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat, ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama siapa? Nama Yesus Kristus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, di dalam Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kita doakan dalam nama Yesus akan dikabulkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Jadi tidak semoga dikabulkan, semoga dijawab, tidak. Akan dikabulkan. Aku akan melakukannya, artinya apa yang menjadi permohonan saudara dan saya dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan bisa memberikan secara instan, tapi juga bisa secara kita harus menunggu. Kalau kemarin Tuhan menyembuhkan orang yang meleleh darah instan, anak Yairus instan. Tetapi Tuhan juga mengabulkan kepada kita, menguji kesetiaan kita berdoa, menguji iman kita minta kepada Tuhan, putus asa atau tidak. Oleh karena Tuhan mengajar kepada kita, hendaklah kamu berdoa dengan tidak berkeputusan. Doa sekali belum dijawab, doa lagi. 2 kali belum dijawab, doa lagi. 3 kali belum dijawab, doa lagi. Dengan terus menerus tidak putus asa, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan seperti yang telah kita alami. Di dalam pembangunan perluasan gereja ini. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi permohonan saudara? Apa yang menjadi cita-cita saudara? Apa yang menjadi permintaanmu kepada Tuhan, keinginanmu yang positif? Asal keinginan kita, permohonan yang positif. Karena dikatakan untuk kemuliaan Bapa, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bahwa segala perkara yang kita dapatkan itu untuk kemuliaan Tuhan, karena datangnya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita imani arti dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pada pagi hari. Sebagai kesimpulan Bapak Saudara, jadi kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, amin, yang telah berkorban menebus dosa kita dan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali, mari kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita, dan setia melayani Tuhan, melanjutkan visi misi Tuhan untuk penyelamatan dunia ini, sehingga
tuaian yang sudah menguning ini lewat saudara dan saya bisa kita petik. Kita bawa kepada lumbung ilahi, menikmati kemuliaan yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, saudara. Tugas saudara dan saya. Sejak kita memulai persekutuan doa di tempat ini, yang kami mulai 8 orang di rumah Mas Budi atau Bu Gio itu. 8 orang kami tekankan. Kalau jemaat di tempat ini ingin bertambah, motonya domba beranak domba. Jadi yang menyampaikan kabar baik ke sekitar ini bukan saya, tetapi saudara-saudara semua. Dari 8 orang itu, holopis kuntur balis, semangat yang menyala-nyala. Gembala itu memberikan makan, memelihara, melindungi, mengayomi, memperdulikan. Puji Tuhan. Dari 8 orang sekarang sudah ratusan orang. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena saudara dan saya jemaat GPI Puskian mau menjadi pelaku melanjutkan karya Tuhan, penyelamatan jiwa-jiwa di dalam dunia dan sekitar kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati saudara dan saya. Kekuasaan Allah dalam Yesus Kristus tidak hanya di bumi tapi di surga. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi, atur segala masa. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Angkat tanganmu, Allahmu di dalam Yesus maha kuasa di bumi sampai di surga. Segala perkara Allahku maha kuasa. Depan mendoakan jemaat sehingga jemaat yang di rumah dan dimanapun saja berada mereka diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Angkat tangan kita. Segala masa Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Allahku
kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah pada pagi hari ini, mari sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau akan memberkati hamba-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kebenaran firman-Mu. Kau yang senantiasa meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami sidang jemaat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam ibadah pada pagi hari ini. Dengan kesetiaan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap keluarga mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan berikan kami, anak-anak-Mu, roh kesetiaan di dalam setiap hati kami, dan mempertahankan iman kami sampai kedatangan-Mu menjemput kami masuk ke dalam rumah Bapa di surga yang Tuhan siapkan kepada kami, orang-orang yang setia kepadamu. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa minta perlindungan buat seluruh jemaat-Mu GBI Bukit Sion. Kau akan jauhkan dari virus corona itu, dan segera Tuhan akan lenyapkan virus ini yang ada di bumi ini, bumi kita ini. Dan Kau yang senantiasa akan lenyapkan, singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga bangsa kami, pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, Tuhan lindungi. Para dokter kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Para tenaga medis kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan merawat pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Jangan biarkan mereka sampai jatuh tergeletak, tetapi Tuhan akan angkat, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau akan menjaga semua para dokter dan para medis. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh merawat pasien-pasien pada saat ini, dan Kau memberikan kekuatan yang baru, sehingga dapat menolong para pasien semuanya yang ada di rumah sakit. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan secara luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Besok hari Minggu kita kembali beribadah lagi secara online jam 7:30 pagi. Tolong saudara kita yang lain diberitahu, yang berdekatan, yang tidak terlalu banyak jumlahnya, bisa diajak bersama-sama bergabung di rumah saudara masing-masing. Dengan tujuannya adalah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tetap berdiri. Kita akan menerima berkat rasuli pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah. Lumahkan tanganmu di hadapan Allah. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus akan memberkati seisi rumah tanggamu. Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan Yesus akan memberkati pendidikan, sekolah, dan masa depanmu. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, kasih yang sempurna
penyertaan, perlindungan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita masuk surga yang penuh dengan kemuliaan yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, melakukan kegiatan pada pagi hari